Ya, shalom, selamat pagi. Ya, selamat hari Minggu. Salam kebangkitan dan salam sadar untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat beribadah juga yang sudah melaksanakan ibadah Minggu. Kita tetap satu dan tetap dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Baik ya, selamat pagi semuanya juga di live chat yang tetap setia mengikuti dan menyaksikan Lidara Raiwawa Channel. Ya, pada pagi hari ini Lidara Raiwawa Channel live bersama dengan Al Hayat Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan topik menyambung topik kemarin tentang Injil Isa, ya, Injil Isa yang sangat menarik ya. Nah, untuk melanjutkan itu pagi hari ini kita kembali live untuk menyambung tentang terbukanya atau sudah ditemukannya Injil Isa, ya, Injil Isa alaihissalam atau Injil Isa al-Masih. Baik ya, sebelum itu saya juga tidak lupa menyapa saudara-saudara yang ada di luar negeri. Ya, selamat menyaksikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati juga yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ya, selamat hari Minggu juga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sebelum kita lanjut ke acara atau ke topik utama, tentu pasti kita harus juga berdoa dulu untuk meminta pimpinan daripada Roh Kudus agar live ini dapat berjalan dengan baik. Baik, untuk itu mari kita sama-sama berdoa ya dalam live ini. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat kasih dan karunia-Mu yang tak putus-putusnya kepada kami. Anak-anak-Mu, Bapa di surga, dengan demikian kasih-Mu selalu menyertai kami di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami mohon bimbingan-Mu, urapan-Mu di dalam live ini sehingga kami boleh berjalan live ini dengan baik. Engkau mau berkati segala peralatan, baik peralatan-peralatan komputer maupun internet yang ada sehingga boleh berjalan lancar dengan baik. Kau mau dampingi, kau mau bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan juga di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami tengking dan kami usir jauh-jauh roh-roh jahat atau roh-roh pengganggu yang ingin mengganggu jalannya live ini Bapak. Oh Bapak di surga, terima kasih Bapak, terima kasih juga Engkau telah berkati, Engkau telah lindungi anak-anak-Mu semua, baik yang di live chat maupun yang di room nanti di dalam minggu ini, di dalam ibadah mereka, di dalam perjalanan hidup mereka. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Engkau limpahkan berkat-Mu, jadikan mereka kepala bukan ekor. Kami bersama-sama dengan Engkau tetap setia untuk melayani dan mengabarkan Injil kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa atas semua ini. Ya, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik ya, selamat pagi sekali lagi. Ya, kita sudah kedatangan tamu. Baik, kita angkat satu persatu. Oke, shalom. Lampu teplok. Shalom Pak Servis Otak.
Shalom Nabi palsu. Selamat hari Minggu. Shalom Pak. Shalom Pak. Servis otak ini ada lagi yang mau diservis kayak ya. Oke. Banyak Banyak ya. Jadi dia punya otak balita. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam tema inti, kita akan lihat dulu cuplikan video ini. Mana Pak? Belum muncul Pak. Oh belum ya, sebentar. Waduh ini agak tersendat. Sebentar ya Pak. Oke sebentar. אתה יודע מה זה הקאבה? קאבה? ראשי תיבות, קדוש ברוך הוא? לא. זה במכה, זה האבן שהם מסתובבים דרך זה. השאלה שלהם, מי בנה אותו? אני לא מתייחס לאגדות שאין להם בסיס היסטורי. אז מבחינתי זה כמו לקחת אבן הזאת, לקדש אותה. אבל יש משהו ביהדות מי בנה את הקאבה? לא, לא. הם טוענים שזה אברהם. אין בכלל יהדות בחלק המזרחי-דרומי של אסיה. היהדות התחילה בצפון סוריה, בארם נהריים. לא, פעם היו, בזמן היו. התחיל בארם נהריים, עדו לארץ כנען, שם ירדו למצרים, הלכו לגליות של בבל באירופה, ורק בסוף בית שני התחילו קצת לכיוון סעודיה. אבל ודאי לא תקופות שמקדשים דברים. הדברים הקדושים ליהדות זה מתקופה של נביאים, שהנבואה, הקדוש ברוך הוא בנבואה אמר שהמקום הזה קדוש. אז כך שאין התייחסות לדבר כזה. האם שמעת על הקאבה? קאבה? אתה יודע מה זה? אוקיי, קאבה זה במכה של המוסלמים. הדבר הזה שהם הולכים מסביב, שמעת על זה? כן, מסתובבים, כן. השאלה, האם אתה יודע מי בנה אותו? את יודעת מה זה הקאבה? כן, הקדוש ברוך הוא. לא, קאבה של המוסלמים. קאבה של המוסלמים לא. קאבה זה האבן הזה, שהם עושים האז', הם הולכים במכה, הם עושים... האבן שהם מסתובבים סביב. לא ידעתי. את לא יודעת, אוקיי? את לא יודעת מי בנה אותו. לא. האם יש לך מושג מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה קאבה? מה? האבן של הערבים? בדיוק. יש לו מושג מי בנה אותה? הם אומרים שזה אברהם. בסדר, הם יכולים לעשות. אני לא שמעתי ככה. זה לא נראה לי. אוקיי. אתה יודע מה זה הקאבה? הקאבה? הקדוש ברוך הוא? לא. קאבה בצבא? לא. קאבה בסעודיה, שהמוסלמים הם הולכים מסביב, האבן... קדוש למוסלמים, נכון. אתה יודע שאני הרחבתי 5 יחידות אסלאם, אני לא זוכר, המורה שלי מתהפך בקברו כרגע. טוב, אבל אתה יודע מה זה הקאבה? אתה יודע מי בנה את הקאבה? אני מאמין שהוא לא מישהו מוסלמי. יכול להיות שפנה אותם איזה מישהו... לא זוכר, איזה שלטון, אני לא זוכר מי. לא,
עתיקה, אומרים שאברהם. אברהם אבינו? האסלאם אומרים. אוקיי. שמעת על זה, זו השאלה. לא. אתה יודע מה זה הקאבה? הקדוש ברוך הוא. לא, קאבה. זה בערבית. כאבא? לא. אוקיי, זה בסעודיה, במכה. הם מסתובבים דרך, המוסלמים הולכים דרך, מסתובבים דרך אתה יודע שיש האבן. את האבן השחורה. נכון, אבן השחורה זה נמצא הקאבה. השאלה שלהם, זה ממישהו מוסלמי, מי בנה אותו? המכה? מה? מי? מוחמד? לא, וואלה, אני לא יודע מי בנה את המכה. הם טוענים שזה אברהם. לא נראה לי שזה אברהם אבינו בנה. הם טוענים. כי אברהם אבינו לא בנה כלום, הוא היה בתקופה של אוהלים. יכול להיות שזה מישהו שבנה אחרי שאברהם אבינו נפטר או משהו כזה, אבל לא נראה לי שזה אברהם אבינו בנה את הנושא של המכה. אני לא ידוע לי על כזה דבר מי בנה את המכה ואת האבן השחורה. אבן שחורה לפחות, אני לא יודע, על כל מכה לא יודע, כי אבל... אברהם אבינו לא בנה כלום, כמו שאמרתי. הוא לא בנה כלום בתקופה של אוהלים, לא היה בנייה. יודע מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? כן, זה בירושלים, נכון? לא, בערב הסעודית. שעושים האז', הולכים לעשות האז' ועושים מסביב הקאבה. כן, כן. אז שמעת על הקאבה, אבל לא יודע מי בנה אותו. מי בנה? קוראים לו מוחמד. מוחמד. אתה יודע מה זה הקאבה? זה בסעודיה, במכה, איפה עקבה, כן. לא עקבה, זה בירדן. הקאבה זה מה זה הולכים מסביב. שמעת מי בנה אותו? לא שמעת על זה? אין משהו ביהדות על זה? אומרים שזה אברהם. אברהם בנה אותו? זה מה שהמוסלמים. את הריבוע הגדול הזה? כנראה, משהו כזה. לא שמעת את זה? לא. אתה יודע מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? זה במכה? נכון. מי בנה אותו? אני חושב שזה מטאור. אני חושב. אוקיי. ככה קראתי או משהו. המוסלמים טוענים של אברהם. אוקיי. הם יכולים לטעון. יש משהו ביהדות שכתוב גם משהו כזה? על... שאברהם ובנו ישמעאל בנו את הקאבה. בהחלט לא. בהחלט לא. ההמשך של היהודים זה אברהם, יצחק ויעקב. ויעקב זה 12 שבטים, וזה עם ישראל. זהו. מי זה ישמעאל דווקא ביהדות? ישמעאל הוא היה אח של יצחק. אבל הוא לא המשך של אברהם. מי שרוצה יכול להתגייר, זה תהליך אחר. אבל בני אברהם, יצחק ויעקב. אבל ישמעאל הוא צאצאים של הערבים, זה אמור להיות? הערבים אני לא יודע, אני חושב שזה חלק מחם מהשתלשלות לאו דווקא של ישמעאל, אולי חלק מישמעאל, זה מעורבב. יש זמן שסנחריב בלבל את האומות גם. סנחריב בלבל את האומות, האימפריה, אני חושב, הוא לקח אומות ושם פה והרבב אותם, הוא עשה... האשורים? לא, עשו את זה. האשורים. אז האשורים זה סנחריב. סנחריב אני חושב... Ya, gimana Pak Lidara? Sudah close? Ya. Kita sudah saksikan tadi ya. Tidak ada satupun saksi atau tidak ada satupun orang-orang yang di Israel mengenal Ka'bah yang katanya dibangun oleh Abraham, ya. Jadi memang Ibrahim, Pak. ya Ibrahim. Kalau Ibrahim ya kita nggak tahu, Pak. Yang ada Abraham tidak kenal. Jadi ya Ibrahim sama Abraham
jelas orang yang berbeda. Betul kan? Baik. Ya, itu perlu Kita- pertolongan itu Pak, burung hudhud Pak. Harus dibantu oleh burung hudhud ya berarti. Memang burung hudhud itu intelnya. Oke, kita masuk ke Injil Isa ini ya. Apa yang dikatakan oleh Injil Isa ini tentang pertama kita akan lihat apakah Isa ini ya yang mengaku yang berkata bahwa dia adalah Tuhan ya. Isa ini juga mempunyai rasul. Sebentar ya. Ya, jadi Isa ini dia adalah Tuhan. Ya, menurut Injil Isa ini, ya Isa ini juga disalib ternyata. Ya, Isa ini disalib dan Isa ini juga punya rasul, yaitu Paul namanya. Ya, dari Saul jadi Paul. Ya, apakah Paul ini Paulus atau siapa? Kita lihat dari ayat ini ya, ayat Injil Isa ini. Apa yang dikatakan tentang Saul atau Paul ini ya? Tapi memang tidak disebutkan Paulus ya, tapi Paul. Waduh. Saya juga bingung, Paul siapa ini ya? Kita lihat dulu ya. Oke, Injil Injil Isa ini mengatakan seperti ini. Oke, shalom Pak King David. Waduh, Pak King. Ya, shalom. Shalom. Saudara, salam semua teman-teman. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, shalom, selamat hari Minggu. Iya, lagi ada live ya Pak Sangkugat, saya nggak tahu tadi pulang. Dia ada live udah dari tadi dia. Oh, udah dari tadi ya. Dari jam 10 dia, dari 10 pagi. Oh baik, saya nggak tahu tadi, kalau nggak saya masuk juga, tapi ya sudah. Baik, kita baca dulu. Isa ini ternyata punya rasul ya. Rasulnya bernama Paul ini. Nah itu dia, mantap itu. Oke, kalau gitu kita baca dulu ini ya. Oke, kita baca dulu yang Saul bertobat. Ya, sementara itu hati Saul masih saja berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh para pengikut Isa. Waduh, ternyata pengikut Isa ini dibunuh oleh Saul ini ya. Junjungan yang ilahi. Wah, Isa ini ternyata adalah junjungan yang ilahi ya. Isa ini memang Tuhan ya ternyata. Ia pergi kepada imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada pemimpin-pemimpin semua rumah ibadah di kota Damsyik, supaya apabila di sana ia mendapati orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh junjungan yang ilahi itu, maka ia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan 3 ya, ayat 3, dalam perjalanan Saul ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang bersinar. Ya, yang dari langit yang bersinar meliputi dirinya. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saul menjawab, siapakah engkau Tuhan? Suara itu berkata, akulah Isa yang kau aniaya. Tetapi sekarang bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di situ akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Orang-orang yang berjalan menyertai Saul berdiri saja di situ tanpa dapat berkata apa-apa. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Maka Saul pun bangkit berdiri dan membuka matanya.
tetapi ia tidak melihat apapun. Lalu mereka menuntunnya dan membawanya ke kota Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Ternyata Saul ini puasa juga ya, 3 hari 3 malam. Di Damsyik ada seorang pengikut bernama Ananias. Melalui suatu penglihatan, junjungan yang ilahi bersabda kepadanya. Ananias menjawab, ya junjungan, sabda junjungan yang ilahi kepadanya. Bangunlah dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Ternyata Isa ini memang jalan lurus ya. Isa ini junjungan Siratal yang mustaqim. ilahi. Iya. Berarti Isa ini memang jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Carilah di rumah Yuda orang yang bernama Saul, orang Tarsus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ilahi, ia melihat seorang bernama Ananias masuk dan meletakkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ananias menjawab, ya junjunganku, aku sudah mendengar banyak tentang orang ini. Begitu banyaknya hal jahat yang dilakukannya terhadap orang-orang saleh yang tinggal di Yerusalem. Ternyata Saul ini adalah orang jahat juga dulunya ya. Oke. 14. Di sini pun ia memperoleh wewenang dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang menyebut namamu. Akan tetapi junjungan yang ilahi bersabda kepada Ananias, pergilah, karena ia adalah alat yang kupilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang Israel. Israel ya. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak kesukaran yang kelak akan dialaminya karena namaku. Maka Ananias pun pergi. Ia masuk ke dalam rumah itu dan meletakkan tangannya ke atas orang itu. Ia berkata, hai saudaraku Saul, aku disuruh ke sini oleh Isa, junjungan yang ilahi yang menampakkan diri kepadamu di tengah jalan ketika engkau sedang menuju ke kota ini. Aku disuruh ke sini supaya engkau melihat lagi dan supaya engkau dikuasai oleh roh Allah. Saat itu juga sesuatu seperti selaput terlepas dari mata Saul sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dipermandikan, kemudian ia makan dan menjadi kuat lagi. Haleluya. Ternyata memang Isa ini junjungan yang ilahi ya. Kemudian dia adalah jalan yang lurus. Dia kemudian diutus oleh Isa untuk mengabarkan namanya ke seluruh dunia. Betul kan? Ternyata Isa adalah Tuhan. Gimana pendapat? Sebelum kita lanjut, pendapat siapa? Lapu Teplok, silakan. Kira-kira siapa Saul ini? Siapa Paul ini ya? Iya, Saul itu adalah rasul Pak Lidara. Rasul yang dipilih secara langsung ya oleh Tuhan Yesus ya, atau Isa tadi ya. Isa, iya Isa. Nah, kita tidak bicara Yesus ini karena kalau di Yesus, Tuhan Yesus itu di dalam Alkitab kita mengatakan Saulus ya, betul. Saulus menjadi Paulus. Nah kalau Isa ini ya ini kan Isa Saul jadi Paul gitu ya. Saul jadi Paul. Nah apakah sama Paul ini dengan Paulus? Ini yang kita cari tahu. Oke, silakan lanjut. Kalau menurut pribadi saya, sesuai literatur yang ada di dalam Alkitab yang kita imani sekarang, itu kan sama persis, Pak. Oke, ya kan? Jadi bisa disimpulkan kalau Paul itu yang di situ, yang dikatakan oleh Isa tadi adalah ya Paulus, Pak, kalau menurut saya. Ya. Iya, mungkin coba teman-teman yang lain pendapatnya bagaimana? Silakan ya.
Karena nggak mungkin ya kebetulan namanya sama. Nah, ya nggak mungkin kan kalau serba kebetulan kan begitu. Iya, makanya Iya. yang saya heran ini ya apa Alkitab kan sudah Alkitab Yesus ya sebagai Injil ya Injil yang benar, Injil keselamatan itu kan sudah ada di abad kedua. Nah, Injil Isa ini kan ada di abad ke-7. Kira-kira yang mana yang apa ya, yang menyerupakan, yang mana yang diserupakan? Ini kan yang kita mau cari tahu ini ya. Tapi jelas bahwa Injil Isa ini menjelaskan Isa itu Tuhan loh. Isa itu anak Tuhan. Isa Al-Masih ini dia punya kuasa dan dia punya rasul namanya Paul itu. Kalau Yesus jelas di dalam Alkitab ya menunjuk Saulus menjadi Paulus menjadi rasulnya untuk ke Antioquia untuk mengabarkan Injil kebenaran gitu loh. Jadi saya juga heran. Oke, Pak Lampu Teplok sudah ya. Kita Oke, Pak. Oke, ke servis otak silakan. Ada yang mau diservis otak-otaknya? Iya, saya harus servis Pak. Ini saya harus servis. Karena kan Pak, ini datanya apa itunya sudah ditemukan ya, slotnya sudah ditemukan ya, karena Injil Isa ini kan harus dimasukkan ke Pak, dimasukkan ke otaknya kan begitu. Nah, supaya dia tahu Isa itu siapa sih sebenarnya, apakah dia hanya nabi atau rasul gitu ya. Nah, itu programnya harus saya masukkan di otaknya, jebret, baru diinstal Pak, baru diinstal, dimasukkan dan dinyalakan. Ternyata, saya bacakan ya Pak ya. Ini saya bacakan. Di dalam Lukas 1 Pak, ini di Injil Isa Pak, yang sudah waktu Isa itu dikasih kitab ini Pak. Jadi apa sih yang dibilang Injil Isa? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maryam, karena engkau memperoleh anugerah Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Isa. Betul Pak ya? Betul. Oh, berarti Isa, sudah tahu Pak. ya, Saul. Sudah tahu. Isa, Nah, ya? ini servis otaknya programnya saya masukkan dulu Pak. Ya, karena harus gitu ya. dimasukkan di otaknya Monggo. Pak. Karena Silakan, otaknya silakan. selama ini. Terus ayat yang ke-32. Nih, ya programnya di Injil Isa itu begini Pak. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sang anak yang datang dari Allah. Tuh, Pak. Haleluya. Itu Pak bunyinya Pak. Injil Isa waktu oek itu di ini sama Berarti sama ya. Berarti sama ya dengan Yesus apa ceritanya disama-samakan atau memang bagaimana ya? Oh, silakan lanjut. Enggak tahu Pak. Yang penting ini kan programnya sudah ketemu Pak. Yang penting Injil Isa yang oek itu ngomong apa ini kita sampaikan ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sang anak yang datang dari Allah yang maha tinggi. Ya, Allah Tuhan kita akan memberikan kepadanya tahta Daud nenek moyangnya gitu Pak. Jadi dia itu memang namanya Isa betul Pak. Dia anak Allah yang maha tinggi Pak. Itu. Iya. Oke. Iya. Itu ya jadinya di dalam Injil Isa ini ya. Luar biasa. Pak. Untung Otaknya sudah mulai programnya saya masukkan Pak supaya otaknya baik gitu Pak. Kemarin kena virus ini Pak, virus SARS. Apa ya? Kok SARS sih? MERS di virus MERS itu dari mana setelah saya cari ternyata dari kencing onta Pak yang bikin rusak otak itu Pak. Itu terima kasih. Pantes mereka punya nabi juga, nabi swab. Nabi swab kan vaksin itu. Kalau kita kemana-mana kan harus di swab dulu. Jadi wah iya luar biasa ya. Ini Injil Isa ini diketemukan berarti Isa ini memang kenapa RT 6 RW 6 nomor gang 6 nomor 6 tidak mau mengakui ya Isa ini Tuhan ya.
Sedangkan mereka sendiri kan mengimani Isa ya. Heran saya. Iya. Orang dia juga yang menemukan juga dari Tuhannya. Bisa dikasih uwek-uwek Injil Iya. bertepuk. Iya. Ini Pak. Oh, yang ini, aduh, aneh juga ya. Oke, lanjut. Nabi palsu, silakan tanggapannya. Ya, salam. Selamat pagi menjelang siang ini, Pak Lidara. Salam penyelenggaraan. Shalom, shalom. Tuhan Yesus berkati. Silakan. Lihat dari Injil Injil Isa ini, dia kurang lebih aja sebenarnya itu dari kitab Injil yang asli, karena ini hanya diserupakan sesuai juga dengan Isa. Isa kan juga diserupakan dari Yesus diganti menjadi Isa. Oh, begitu. Iya, jadi semuanya Pak ubah aja. Artinya dia menyangkal aja baik bapak maupun anak. Karena ya namanya juga Iya. asli ada, pasti adalah serupanya, artinya palsu. Semua juga Iya, alat-alat begitu kan. Mau alat Iya. pasti yang aslinya itu ditiru dengan pasti ada palsunya. Inilah kalau kita berbicara Isa ini, cuman mereka tidak mau menyebut bahwa itu Isa itu Tuhan. Itu yang susahnya. Iya. Harusnya ikut juga sesuai dengan, tapi karena ya namanya juga apa ini jungannya si palsu-palsu juga, ya akhirnya juga dipalsukan juga identitas bahwa dia Tuhan. Jadikanlah Supaya nggak sama mungkin ya. betul Jadi Pak. dipleset-plesetkan ya supaya nggak sama. Kalau sama kan malu kan gitu ya. Jadi kalau dia kamu pakai semua yang yang tertera yang di kitab asli, pasti nanti dia bisa katakan ini bukan wahyu, ini kutipan. Iya. Seakan-akan itu wahyu, padahal wahyu. Iya. Wah, ini siapa punya ini? Ada korslet, kenapa ini? Waduh, kerasa kresek. Ingin Lanjut Nabi palsu. Ya. membuat satu kitab, ya akhirnya dia mengambillah kitab-kitab yang sudah ada, itulah ditirunya. Iya. Jadilah namanya kitab juga. Kalau bagi saya sih itu kitab palsu juga. Karena kenapa? Ajarannya di dalam ajaran dari ajaran Kristen diambilnya. Jadi itu aja sih saya, kalau pemahaman saya sih Pak, namanya juga ajaran palsu, ya palsu semua lah ajarannya kan Pak. Terima kasih. Gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, coba kita baca dulu ini ya. Benar nggak Isa ini diberikan kitab Injil supaya kita juga jangan salah ya. Jangan-jangan ini Injil Isa ini ya Injil yang diserupakan tadi. Jadi Injil palsu kan. Itu tadi kata Pak Nabi palsu ini. Coba tolong dibacakan Pak King David, bisa nggak ini? Ini di kitabnya tetangga ya ini ya. Ini ditulis kan Al-Maidah ayat 46. Coba ini benar. Naikin dikit Pak. Ya, mantap. Benar nggak Isa dikasih kitab? Oke, saya langsung baca ya di bawahnya ya Pak ya. Ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dua kali disebut tuh membenarkan Taurat, dua kali disebut. Iya. Terus dan kami menurunkan Injil, berarti benar. Iya. Benar Injil. Ini Injil Isa, ini Isa putra Maryam. Ya. Inilah Injilnya yang sedang kita baca ini. Wah, luar biasa ya. Wah. Nah, Pak Lidara. Ya. Kalau benar Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa dan sudah menjadi sebuah kitab, menurut saya, hemat saya, berarti seluruh orang Islam di seluruh muka bumi ini hafal Injil itu. Iya. Karena diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, yang harus diimani kan. Nah, katanya Dan Nabi. harus diimani dan Katanya dihafalkan. Nabi.
Iya, katanya nabi. Dan dia nabi, salah satu nabi besar sebenarnya itu. Lebih besar dari Mr. M. Iya. Karena dia punya mujizat. Dan dia hidup sampai hari ini. Bahkan dikatakan dia akan datang lagi sebagai hakim. Nah, kalau kita otaknya cerdas, berarti dia ini siapa? Masa sih ada manusia dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih hidup? Dan yang kedua, masa seluruh orang muslim tidak ada yang hafal Injil yang dipegang oleh Isa, yang diberikan oleh Isa? Lalu yang ketiga dikatakan hanya bermodalkan percaya, beriman saja. Bagaimana mungkin kita beriman tanpa ada bukunya? Nah, yang keempat, bahwa dikatakan telah dibenarkan. Taurat itu dibenarkan 2 kali, disebutkan 2 kali, Pak Saudara. Iya. Dan Taurat itu, Injil itu punya cahaya. Iya, yang bercahaya. Wah, kepada orang yang bertakwa lagi. Waduh. Wah, luar biasa itu Pak Lidara. Kalau mereka mau mengakui itu sudah selesai. Iya, nggak akan kacau. Sudah selesai. Ya. Nggak akan Nggak akan kacau. kacau. Nggak akan kacau. Nggak ada Idul Fitri lagi. Halo. Iya. Mengakui apa, Pak? Mengakui dia adalah Tuhan ya, Pak. Mengakui dia adalah Tuhan. Betul sekali. Harusnya memang, karena dia sudah dinyatakan di dalam Injil ini, dia adalah Tuhan. Jelas, kita baca Betul. aja dulu. Ya, Tuhannya jadi orang Ilahi, Pak. kita lihat dia adalah ilahi. Ya, kita baca dulu. Nah, Benar yang nggak? ilahi disebut. Iya, benar nggak Isa ini disalib? Jadi Nah, itu dia. kita harus percaya yang mana nih? Yang satu katanya tidak disalib dan diserupakan. Di Injil Isa ini dikatakan dia disalib loh. Ya, baca, kita ini- baca dulu. Yang Ini Injil Isa kan? Iya. Nah, ini coba Injil kita Isa. selidiki. Coba. Kita selidiki, Pak Lidara. Iya, Kita coba. bandingkan dengan yang berkata tidak disalibkan. Iya, kita bandingkan yang berkata tidak disalibkan, Nah, yang mana yang palsu, yang mana yang asli, kan gitu kita lihat ya. yang mana yang bertakiyah? Iya, yang mana yang bertakiyah. Oke. Coba Ya, Pak itu dia. Hakim Pak David. Lidara, Pak, Ya. Pak Lidara, ini Ya. saya memberitahu juga nih. Ternyata Isa ini disembah sujud loh, Pak. Oh iya ya. Makanya Tak coba bacakan, kita Pak, lihat. ya. Ya, Tak bacakan, silakan. Pak, ya. Ya, baca. Silakan. Kemudian ke-11 pengikut Isa pergi ke salah satu bukit di wilayah Galilea sesuai dengan yang telah ditunjuk oleh Isa sebelumnya. Ketika Ya. mereka melihat dia, mereka pun sujud di hadapannya, walaupun ada juga Nah, yang loh. masih ragu-ragu. Di Isa hadapan Isa mendekati ya, mereka. sujud. Iya, Menyembah ya. iya sujud ya. Isa mendekati mereka dan bersabda. Wah, berfirman ya, bersabda itu ya. Iya, iya. Segala wewenang dan kuasa baik di surga maupun di bumi telah diserahkan kepadaku. Sebab itu Nah. pergilah, jadikanlah semua suku bangsa Pak, bukan orang Israel aja ini loh, perintahnya Isa Ya. loh Pak ini. Iya. Betul. Pengikutku, wah, jadi pengikutnya, dan mandikanlah mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Ruh Ya. Allah yang Maha Suci. Itu Pak perintahnya Isa. Wah, luar biasa. Coba Pak Ya, Hakim ya. David tolong dibacakan dulu. Sebentar Pak ya. Baik, Gantian dulu, saya Pak, ya. bacakan. Sebentar. Judulnya Silsilah Isa Al-Masih. Al-Masih. Ya. Ayat 1. Ya. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yuda, dan saudara-saudaranya. Yuda Oke. mempunyai anak Peres. Betul, Pak. Ya berarti Nah. di sini jelas di sini inilah semua silsilah Al-Masih ya, anak Nabi Iya. Daud, ya, anak Ibrahim. Ya, Nah, jadi loh. jelas ya. Oke, Luar biasa. kita lihat tadi yang Pak ini. Ini yang tadi dibacakan oleh Pak Servis. Nah, itu Nah, dia kelahiran silakan. Isa Al-Masih. Ya, silakan Pak. Inilah. Dibacakan. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih. Ketika Maryam, ibunya masih bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maryam telah mengandung karena kuasa Ruh Allah.
Walaupun Maryam dan Yusuf belum melakukan hubungan sebagai suami istri, karena Yusuf tunangannya adalah orang yang bertakwa dan berakhlak. Ya, Pak Lidara. Iya, berakhlak dan bertakwa ya. Iya. Mau terus ya? Iya terus Pak, terus. Jadi Ayat. terakhiran Jadi 19. karena Yusuf bertunangannya adalah orang yang bertakwa dan berakhlak serta berniat mempermalukan Maryam, maka ia bermaksud memutuskan hubungan dengan Maryam secara diam-diam. Ayat 20. Tetapi sementara ia memikirkan hal itu, malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Hai Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut menerima Maryam sebagai istrimu, karena anak yang ada dalam kandungannya itu berasal dari Ruh Allah. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamainya Isa, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semua itu terjadi supaya genaplah firman yang telah disampaikan Tuhan melalui nabinya. Lihatlah, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang akan menyebutnya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Yusuf terbangun dari tidurnya, lalu dilakukannya apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Ia menerima Maryam sebagai istrinya. Meskipun begitu, ia tetap tidak melakukan hubungan sebagai suami istri dengannya sampai Maryam melahirkan. Kemudian setelah anak itu lahir, Yusuf menamainya Isa. Jadi betul ya. Jelas ya bahwa di sini Isa ini, ya Isa Al-Masih ini, dia akan menyelamatkan umatnya ya, bukan umat Kristen ya. Ya, umatnya Isa ini dari dosa-dosa mereka. Kenapa umatnya nggak mau menerima penyelamatan dosa-dosa dari Isa ini ya? Heran saya. Jelas di sini dikatakan Isa ini Ruh Allah. Ya jelas ya, di sini Isa ini bukan dari persetubuhan. Riwayat kelahiran Isa Al-Masih ketika Maryam ibunya. Nah, jelas ya, wah ini luar biasa ini. Ya. Iya, luar biasa ya Pak Lidara. Ya, luar Pertanyaan biasa. ini Pak Lidara. Oke, sebentar Pak ya, kita teruskan dulu. Kita mau buktikan dulu. Sebentar Pak ya, Isa ini siapa? Oke, Pak King David, tolong dibaca lagi Pak. Iya, orang-orang Majusi dari timur. Isa lahir di Bait Lahim, wilayah Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes. Lalu datanglah beberapa orang Majusi dari timur ke kota Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Bani Israel yang baru dilahirkan itu? Ya, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk sujud di hadapannya. Ketika hal itu didengar oleh Raja Herodes, terkejutlah ia dan juga semua orang yang Yerusalem. Karena itu Herodes mengumpulkan semua imam, kepala dan para ahli kitab suci Taurat dan Bani Israel. Lalu ia menanyakan kepada mereka, di mana Al-Masih dilahirkan? Jawab mereka, di Bait Lahim, kota di wilayah Yudea. Karena demikianlah telah dikatakan dalam tulisan Nabi, hai Bait Lahim, kota di wilayah Yuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil dari antara mereka yang memerintah di Yuda. Karena daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan, ini turun dikit Pak, terlalu naik, yang akan, ya mana ya? Yang akan karena daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Setelah itu Herodes memanggil orang-orang Majusi itu secara diam-diam
Dimintanya keterangan yang rinci dari mereka kapan bintang itu mulai kelihatan. Lalu disuruhnya mereka pergi ke kota Baitlahim. Katanya, pergilah kamu, carilah anak itu baik-baik. Apabila kamu telah menemukannya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat pergi untuk sujud di hadapannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh raja, pergilah mereka. Tiba-tiba bintang yang mereka lihat di timur itu muncul kembali dan mendahului mereka, lalu berhenti Raja di mau atas sujud ya, tempat Pak, ya? anak itu berada. Ya, gimana Pak? Raja pun mau sujud loh Pak itu. Luar Ya, biasa betul ya. sekali. Oke. Luar biasa ini. Lanjut. Ayat lanjut. 10. Ketika bintang itu terlihat kembali, mereka pun sangat gembira. Lalu masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu dengan Maryam, ibunya, maka sujudlah mereka di hadapan anak itu. Mereka membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan berupa emas, sejenis damar yang wangi, dan kemenyan. Melalui mimpi mereka diperingatkan untuk tidak kembali kepada Herodes. Oleh sebab itu mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Oh, luar biasa. Berarti Isa ini ketika lahir sudah disembah sujud oleh tiga raja ini. Dan ternyata memang Isa lahir ini di Baitlahim ya. Baitlahim ini setahu saya memang sekarang di wilayah Israel ya, tetapi di dalam otoritas Palestina. Karena saya pernah ke sana, jadi saya tahu. Jadi ini ada di wilayah otoritas sekarang Palestina karena masuk di situ ya. Jadi Baitlahim ini ada di Israel. Jadi berarti Isa bukan lahir di bawah pohon korma ya. Ya, coba dibagi, Nah, itu dia. Ternyata Surah hoax itu berita yang di bawah pohon 19, korma. Pak. Surah Halo, Pak 19 Wahyu. ayat 23 Pak Wahyu, sampai Ya, 27. Pak. coba. Ya kita baca. Wahyu ilahi. Iya. Siapa? Oke. Ya. Ada yang mau bertanya? Kenapa Iya, Pak? itu coba bacakan di surah 19 Surah ayat Surah 23 19. sampai 27, Pak. Oke. Sama 19. nggak Bentar. hadisnya itu? Ya, Isa? Bentar, Pak. sama nggak? Bentar. Ya, Pak Wahyu. Pak Bentar, Wahyu bentar. ilahi. Iya. Kenapa? Pak. Siapa nih? Oh, Tuhan palsu. Iya, one and only kenapa? saya Pak Wahyu ilahi itu yang servis otak itu. Nah, Iya. Kenapa? masih ingat saya kan one and only ya. Tuhan palsu kalau sekarang saya. Nah, itu kenapa? katanya Isa, Pak, ayo kita- tapi kok pakai Matius? Karena Isanya Ini Injil apa ini? Ini nggak Injil jelas Isa. Ini Injil Injil Isa. Isa nih. ini. Injil Injil apa Isa. ini, Pak? Ini Coba lihat, kita lihat. Biar dia lihat dulu ya. Ini Injil apa? Ini Injilnya Pak, siapa Tuhan palsu ya, makanya Tuhanmu palsu jadinya. Ini tahu kitab Taurat, Zabur dan Injil. Yang ada kitab Taurat, Zabur dan Injil hanya di Al-Qur'an yang diturunkan kepada Isa. Kalau di Alkitab orang Kristen nggak ada Taurat, Zabur dan Injil. Nggak ada diturunkan kitab. Yesus Kristus itu adalah Tuhan di dalam perjanjian lama yaitu Taurat, dan di dalam perjanjian baru Injil, nggak ada Zabur. Jadi ini Injil Isa. Karena di dalam Taurat, Zabur, dan Injil ini tertulis. Oke, kita lihat dulu supaya Pak Tuhan palsu ini paham. Tadi surah berapa, Pak? 19, Pak. Oke. Surah 19, Kita 23 lihat. sampai 27, Pak. 19, 23 sampai 27 ya. Berarti Isa di sini pasti dikatakan diberikan Taurat, Zabur, dan Injil ya Pak ya? Lahirnya dulu, Pak. Itu lahirnya. lahirnya. Tapi Oke. di sini kan kalau menurut bukunya Isa yang waktu diberikan masih oek gitu. Iya. Lahirnya
lahir di Bethlehem kan gitu. Iya, Bait Lahim. Tadi Bait berapa Lahim. ayat berapa? 23 Pak, coba Pak. 23. 23 sampai 27. Pak. Baik. Oke. Coba dibaca. 23 sampai 27 ya. Oke, silakan Pak. Ini silakan. Nah, ini 23. Naikin Pak, Oke. naikin dikit Pak. Ya, 23. Nah, Silakan. Ya. kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, dalam kurung Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Oh, ini Maryam ya? Maryam, Iya Oh, Pak, ini Maryam kata tuh ibunya Isa Pak. Oh, loh, ini kok bersandar di bawah pangkal pohon kurma ya? Tadi Mana tahu, Pak. Injil Isa itu dia dilahir di Bait Lahim loh. Oke, nggak apa-apa. Iya. Silakan. Lanjut. maka dia, dalam kurung Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Hah? Oh, Anak sungai? alah. Di mana itu sungainya? Perasaan nggak ada sungai di Bait Lahim. Oke, mungkin Mana tempat ada? lain. Silakan. "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya dalam kurung pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Buset, orang mengandung mana bisa goyang pohon kurma, Pak? Batangnya lah. begitu besar. Walau alam bisawab. Wah. Oke, Aduh, silakan. Maka- sampai 26 ya, maka Pak. makan, ya. Ya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Nah, Oh, maksudnya apa? 27. 27-nya Pak. Oke, 27-nya. Oke, Pak. Naik lagi. Oke, ya, silakan. Oke. Kemudian, terlalu naik Pak, turun dikit Pak. Oh, terlalu naik. Turun dikit. Oke. Yes, Silakan. pas. Kemudian dia, dalam kurung Maryam, membawa dia, dalam kurung bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, dalam kurung kaumnya, berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Waduh. Waduh. Pak. Berarti kan di bawah pohon kurma Pak ya. Dia Iya, bayinya udah iya. keluar nih Pak. Iya, betul. Oh, jadi sudah keluar. Jadi bertentangan ya. Ya, enggak tahu itu jin ifrit mana yang kok bisa memberi informasi tadi loh. Padahal Iya. Isa Nah, loh. bukunya bilang di itu Iya. Bethlehem. Iya, Bait Lahim. Bait Iya, Lahim, ini- dia bilang. Coba Ini hudutnya nih kurang ajar nih hudut nih. coba kita tanya sama Tuhan palsu ini. Baik. Oke, Tuhan palsu bagaimana? Aduh jangan Ya. diturunkan lah Pak Lidara. Iya. Jangan takut sama saya. Saya tuh udah 5 Bukan. kali diblokir sama Pak Bom. Wah. Bukan. Sebentar, dengar dulu. Bukan diturunkan. Pak. Kembali Karena ke itu tadi tadi. kan lagi Matius ngomong. tadi. Iya, gimana? Injil Isa yang katanya Injil Isa Iya, tadi loh. iya, Kembali iya, karena iya. cepat. Iya. Mana Oke. ada Injil Isa, ada Matius, Oke, Lukas, saya- Yohanes. Saya Itu Bible sebentar, versi saya misionaris tanya untuk sebentar. menyamakan Isa dengan Yesus. Saya tanya dulu sama Tuhan palsu. Tuhan palsu bisa nggak tunjukkan Injil Isa yang waktu dia keluar tadi di Quranmu itu oek dikasih Injil, bisa nggak tunjukkan? Silakan. Tunjukkan halo. Kembali Iya, ke Matius tunjuk- tadi. Nggak, Itu bukan tunjukkan dulu Injil Isa-mu, baru kita kembali ke situ. Kita compare Injil yang mana yang benar, yang Injil yang tadi kita baca atau Injil kamu yang benar. Coba tunjukkan dulu Injilnya ya. Silakan tunjukkan. kakek Lidara, Ya, kamu jangan tipu-tipu. Injilnya mana Injilmu?
Kalau mau diskusi yang benar. Kalau mau diskusi Bawa data, jangan Ya, ngoceh. Bawa jangan data, jangan ngoceh. jangan kepanasan dong. Adu, kita adu. Nah, Injil yang mana yang benar? itu baru cerdas. Injilmu itu yang mana? Kalau kamu mengatakan Tunjukin. ini Injil buatan misionaris, coba tunjukkan Injil yang buatan Allahmu yang katanya kepada Isa. Oke, Tuhan Nah, palsu. itu dia. Oke, kita Coba, diskusi yang naikkan baik lagi. ya. Kalau mau ya, silakan tunjukkan Tuhan palsu. Aduh, ini kalau Iya. ngomong sendiri saya dikeluarkan, jangan gitu dong. Iya, Oke, saya lanjutkan. Tunjukkan Oke, saya Injilmu. lanjutkan. Ya, tunjukkan Injilnya. Yang tadi kau tunjukkan itu bukan Injil Isa, itu Biblos. Saya bilang itu Oke. Biblos. Ada Oh. Matius. Oke. Kalau kamu Matius, bilang Lukas, Biblos, Yohanes. sebentar. Matius, Lukas, Yohanes. Kau Sebentar. jangan tuduh gitu. Itu udah jelas Sebentar. Biblos. Kalau Injil ya, ini orang nggak bisa diajak diskusi. Tuhan Nggak usah, palsu. Balidara. Iya, pakai Nggak otak. penting. Pakai otakmu ya, Tuhan palsu. Kalau kamu menuduh itu Injil Biblos, itu Injil Boblos, itu Injil Bablas. Oke, kita terima. Nah, tunjukkan Injilmu. Injil dari Tuhanmu itu. Kita buktikan Tuhanmu Tuhan palsu, apa Tuhan Tuhanan, apa Tuhan benar. Karena dia katakan menurunkan Injil kepada Isa, putra Maryam. Nah, kita Nggak bisa adu. dia tunjukin. Balidara. Yang Kita adu. nggak ada buktinya dia. Iya, makanya kita adu yang mana Injil yang benar. Kalau memang Biblos ini Injil yang kamu bilang Biblos ini salah, kita buang ini Injil Isa ini yang kata kamu Biblos. Kita pakai Injilmu. Sekarang tunjukkan Injilmu ya. Oke, jangan teriak-teriak. Ya, diskusi yang baik ya. Silakan. Halo, mana ada Ya. Injil Isa Matius? Mana Injilmu? Kalau nggak ada Injil Matius ini, Injilmu mana? Bisa tunjukkan. Mana ada Injil? Injilmu mana? Injilmu mana? Bisa tunjukkan nggak? Kalau nggak, saya tendang keluar kamu kalau nggak mau. Oke, Tunjukkan. namanya Injil itu pasti tulisannya Matius, Markus, Lukas. Ya, Di mana? ya, nggak apa-apa. Kita ikutin maunya dia kan, kita ikutin kegoblokannya dia. Dia bilang Injil ini Injil buatan Biblos apa segala macam. Oke, dia tuduh sih kita terima. Sekarang kamu tunjukkan mana Injil yang dikasih dari Allahmu kepada Isa waktu lahir di bawah pohon korma. Waktu itu tadi sesuai dengan QS 4 ayat 15 tadi yang dibacakan. Ya, silakan. Kalau mau yang baik, jangan teriak-teriak. Silakan, tunjukkan ya. Tunjukkan coba. Oke, nggak teriak Ya. nih, saya pelan-pelan nih. Ya, di mana Injilmu? Dengar dulu, saya yang punya room. Ya, kamu datang bertamu ke sini. Makanya kalau mau diskusi, kita diskusi yang baik. Coba tunjukkan Injil Isa-mu yang dari Allahmu itu, yang katanya Maha Kuasa, menurunkan kitab Injil. Waktu Isa lahir di bawah pohon korma, sudah dikasih Injil tadi sesuai dengan surah yang dibacakan. Surah Quranmu sendiri, tunjukkan ya, silakan. Silakan. Udah selesai dulu kakek Linda. Tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Oke. Ya, tunjukkan Injil sepakat. Isa-mu. Kita sepakat Tunjuk. dulu nih. Iya, Injil Isa itu perkataan Isa kan gitu. Bukan Iya, Matius, Lukas, Yohanes. perkataan Isa, makanya tunjukin. Oke, kita nggak pakai Injil ini. Injil yang perkataan Isa-mu, tolong tunjukin yang namanya Injil Isa. Ya, Taurat, Zabur, dan Injil Isa. Kamu tunjukin ya, jangan ngoceh banyak-banyak. Saya cuma tanya, jadi jangan kemana-mana ya. Oke, silakan. Kalian aja nggak punya kok pakai Biblos itu kok ngaku Iya, Isa. Iya, tunjukin Udah mikir Injil, nggak? Injil Isa-mu mana? Balidara, sudah selesai dia. Iya, Nggak makanya bisa diskusi. Udah nggak saya bisa diskusi. cuma mau Udah kasih tenang tahu, aja. berarti Tuhan dia Tuhan palsu dan dia memang pakai Ya, namanya udah. Tuhan palsu.
Jadi memang Iya, Tuhannya. memang Tuhan palsu dia. Karena Sudah cocok. dia memang tidak bisa menunjukkan Injilnya Isa. Iya, betul. Iya. Taklik buta. Iya, Taklik buta. akibat kebodohannya dia dan kegoblokannya dia, Nah, itu dia. hanya percaya begitu saja, tidak pernah membaca Injil Isa-nya. Kalau kita punya Injil Isa, ya yang ditulis itu tadi yang kita bacakan. Kalau dia tolak, kalau dia tolak, ya Ada yang ketahuan mencuri firman. iya. Ketika Iya, kepanasan. Iya, Orang yang makanya. misalnya kalau ada pencuri tidak ditangkap tangan, tetapi setelah diperlihatkan bukti otentik bahwa ini barang curianmu, Iya. ya pasti kepanasan. Iya, makanya sekarang Aku makanya sekarang kita minta buktinya. Kalau dia nuduh ini palsu, dia kan pasti punya yang aslinya. Tunjukin yang aslinya Injil Isa itu. Sekali lagi ya Tuhan palsu, kalau mau diskusi yang baik, tunjukkan Injilmu. Kalau enggak saya tendang, saya kick. Jadi jangan kamu nanti teriak-teriak dibilang di kick. Silakan. Oke. Ayo, silakan. Begini Ya, kakek Lidara, saya nggak Iya. bilang itu palsu. Iya, kakek Tuhan palsu, silakan. Tuhanmu palsu, silakan. Begini kakek Ya. Lidara, saya bilang Iya. itu bukan Injil Isa, itu Biblos. Ada Matius, Iya. Lukas, Yohanes. Biblos Iya. versi misionaris. Iya. Paham Iya. nggak kamu? Tunggu. Ya, Injilmu mana? Tuhan palsu. Kau dengar ya. Sudah berkali-kali dibilang kepada Pak Lidara berkata, tunjukkan Injil Isa itu yang dari Allah SWT yang berikan kepada Nabi Isa ketika masih oe-oe. Itu yang kami minta. Jangan lari kemana-mana. Anda mengerti bahasa dalilnya, Indonesia Pak. apa bagaimana? Dalilnya Silakan. di surat Maryam 30, Pak. Itu. Oke, Allah kita bicara. lihat surah Maryam ya, supaya si begoders ini maklumlah kalau umat begoders ya begini. Otaknya ditaruh di bokongnya. Pantat. Jadi waktu ke WC dia buang air, kebuang otaknya. Turut Jadi, larut. Iya. Tadi surah berapa, Pak? Maryam, Pak, 19:30, Iya. Pak. Diminta Maryam tunjuk- 19:30. Ya, dia diminta tunjukin, dia nggak bisa tunjukin, tapi teriak-teriak. Hanya ngocehnya doang yang besar. Bacotnya sama junjungannya Bacot itu. selangit. Nah, udah betul sama persis Pak Lidara. Iya. Oke, silakan. Silakan dibaca dulu ya, baru kita ini. Kalau memang Belum nongol, masih dihadang jin ifrit. Masih dihadang jin ifrit. silakan dibaca. Silakan. Iya, baru mutar-mutar jin ifritnya. Nah, ini baru Iya. muncul. Ayat berapa? 31 ya? Iya. 30. Ya. Oh, oke. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dalam kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, Wow. oke. Jadi jelas ya. Oke. Nah, Tuhan palsu, tadi kitabmu sendiri mengatakan Isa diberikan kitab Injil dan dia jadi seorang nabi. Sekarang tunjukkan kitab Injil itu yang saya minta dari tadi ya. Kamu ngoceh ke sana kemari. Oke, kita terima itu palsu. Sekarang tunjukkan Injilmu, Injil Isa. Kalau Ya, memang itu baik. palsu. Sekali lagi kita kasih Iya. kesempatan. Kalau enggak saya Kalau cerdas. silakan. Aduh kakek Lidara, telinganya dibuka Iya. lebar-lebar. Saya nggak Iya. bilang palsu. Udah tendang. Saya Udah, bilang tendang. itu Kalau nggak tendang. Biblos. Iya, Biblos. Tendang, sudah oke. selesai. Kalau kamu nggak bilang Kita paham. palsu, harus kamu akui dong. Ya, mau Biblos kek, mau Bebles kek, mau Baublos kek, itu menjelaskan Isa. Mau bebek kek? Iya, Mau bebek itu kek? perkembangan Isa. Beda dengan Alkitab kita. Alkitab kita Yesus, kita nggak kenal Isa. Itu Isa punyamu. Kalau merasa itu buatan orang, buatan misionaris, tunjukin kitab Isa-mu yang diturunkan dari Allah-mu, gitu loh. Ya, Ya, ini terjemahannya, pinter dikit. Pak.
tafsirannya saya bacakan Pak ya, supaya dia juga otaknya saya servis lagi nih. Oke. Dari silakan. Kementerian Republik Indonesia, ya, tafsir ringkas Kemenak RI. Isa yang berada dalam gendongan ibunya mendengar pembicaraan kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang maha kasih. Dia akan memberiku sebuah kitab Injil. Nah itu Pak, kitab Injil Iya. Isa lagi Pak ya. Kitab Injil. Ya, sesuai ketetapannya. Dan dia juga akan menjadikan aku seorang nabi untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada Bani Israel. Nah, itu kitab Injil itu sudah ketetapan Allah itu, Pak. Baik. Jadi Isa diberi kitab Injil, Pak. Dari suratnya dan tafsir Kementerian Indonesia, Pak. Oke. Silakan ya. Tuhan palsu ya, lung semut kek apa kek, mau biang semut kek, mau lubang semut kek, mau pantat semut, silakan yang mana Injilmu? Pak Wahyu Abraham bukan nabi bukan Pak Wahyu. Aduh, Pak Wahyu ini Mana Injilnya? Coba tunjukin pakai Injil. darah. Ya, Itu kan Injilnya sudah mana? jelas dibilang untuk Bani Israel. Nah, kan Iya. kita ini Bani Israel bukan, kalian itu hitam keriting kok bilang Bani. Iya, Bani Israel, Nabi Isamu Bani Israel bukan. Kamu itu Bani Israel bukan. Ngapain junjunganmu Muhammad orang Arab lu ikutin? Lu orang Arab bukan. Kan dia hanya Orang Wonosobo. Arab. Orang Jawa. Ya. Tuhan palsu, lu orang Jawa. Ya, Orang Jawa. kata Tuhan lu mengutus nabi dengan bahasa kaumnya Kaumnya. sendiri. Nah, Nah. kaum lu Jawa ada nggak nabinya? Nabinya siapa? Tuhan palsu. Ora ono. Ono nabinya. Syekh Puji. Ora ono. Nabimu saya puji. Aku baru tahu ternyata orang Jawa ada yang sebodoh ini ya. Iya. Kalian itu bukan Israel kok ngaku Israel beda. Lah kamu Itu bukan Arab. Anda juga bukan orang Arab. Junjungan Anda Arab orang itu Arab. di Nah. Sanjung. Mana? Anda orang Arab nggak? Saya disebutkan Bukan. Coba jawab dulu. Coba. Kalian orang Tuhan mana kok palsu. ikut-ikut Anda orang Arab bukan? Anda orang Arab bukan? Isa itu disebut pengikut Anda Israel orang itu Arab disebut bukan? Saya tanya. Nasrani. Anda Pengikut Isa itu Anda disebut orang Arab Nasrani. bukan? Kalian Anda itu orang Arab bukan? lidahnya Nasrani. Wih, Tuhan palsu. Anda orang Arab bukan? Udah nggak bisa diajak. Saya bongkar itu. Tendang, sudah. Dia mau bikin ribut aja udah. Hatinya. Ya percuma udah. Udah kick aja. Kita udah kasih kesempatan dia udah kick. Biarin saya taruh di bawah aja, dia nongkrong aja di bawah. Ya biarin. jadi hansip deh lo. Oke, jadi tadi kabur dia, lari dia. Sudah, saya turunin lari dia ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Kita bahas Injil Isa ini ya. Oke, baik. Tadi sudah dibacakan ya, ternyata menurut Injil Isa ini, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan kepada Isa, ini mengatakan Isa itu disembah atau raja-raja saja sujud menyembah Isa, berarti Isa adalah Tuhan. Kemudian Isa juga punya rasul, yaitu Paul namanya. Soal benar atau tidak, silakan kalau ada muslim yang mau naik untuk membantah, monggo silakan tunjukkan Injil yang benar untuk mengalahkan Injil Isa ini. Begitu dong kalau pintar. Oke, silakan Pak Westerling. Setelah Pak servis otak tadi, silakan. Jadi begini, Ya. di mana kita ketahui bahwa Musa ada 3 bersaudara dengan Harun dengan Maria. Maria kalau dikisahkan di perjanjian lama itu adalah seorang nabiya. Tetapi kenapa bisa ada Maria saudaranya Musa itu melahirkan Isa Al-Masih? Iya. Terus kita langsung saja ke bawahnya ya, langsung saja ke bawah. Ketika Isa Al-Masih
akan ditangkap dan akan disalibkan, tetapi Isa Al-Masih itu diserupakan. Kemudian diserupakan oleh yang tidak jelas di dalam kitab mereka. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot, ada yang mengatakan itu. Itu sangat jelas. Pertanyaan saya, yang memenangkapkan itu tentara Romawi. Iya. Ya, menjadi pertanyaan, adakah tentara Romawi di zaman Musa? Oh. Kira-kira berapa caranya itu Palidara antara zamannya Musa dengan zamannya Romawi? Pemerintahan Iya, jauh, Pak. Jauh, ribuan tahun. 1.500 tahun. Berarti itu sudah kejelasan bahwa Injil itu dicuri. Berarti menggenapi nubuatan kitab Yeremia. Kitab Yeremia 23 ayat 31. Mencuri firmanku. Berarti sudah jelas, sudah menunjukkan identitas bahwa nabi mereka itu nabi palsu yang dikatakan oleh Yeremia. Karena dia mencuri firman. Jadi sekarang itu tadi itu yang lucu. Jadi begini Pak Lidara, aduh, kalau mau bahas Isa Al-Masih, sepertinya semua minuman ini alkal panas dulu. Oke, silakan dilanjut. Oke, ya jelas tadi ya si Tuhan palsu itu nggak punya otak. Dia menuduh ini Injil Isa yang kita baca ini yang sudah ditemukan palsu, bukan dari Injil dia. Si disuruh tunjukkan Injilnya nggak bisa tunjukkan. Aduh. Oke, ini siapa? Laskar Kristus, silakan. Iya, salam Pak Lidara. Shalom. Ya, sama King David semuanya yang ada di Rome. Ya, Shalom, Pak Laskar. Ya, sangat menarik sekali, Pak. Ini rupa-rupanya ini kan berbicara tentang, ini ada yang, waduh, Pak King David ininya. Jadi begini, Pak. Ini tentang masalah historical perspektif Alkitab ini kan yang terkenal adalah Ananias. Adalah dia satu utusan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu ini Paul ini bukan Paul Sang, Pak ya. Bukan. Jadi Pak, saya mau tanya, ini kan tentang kitab Isa ini, ada nggak ketentuan sunat untuk orang Yahudi tentang Isa disunat? Ada nggak? Belum sampai situ ya? Ini kita mau baca. Tapi ada Pak, nggak? Nah, kalau sampai nggak ada, karena ini perjanjian antara Abraham, Pak. Perjanjian sunat. Oleh sebab itu, Pak Lidara, nanti kesimpulannya saya cuma mau kenapa ini Paul ini kok dibenci, sedangkan Paul ini sekarang lagi dipuja. Jadi kalau kita tahu ini Paul ini nama aslinya ini rasul dia. Nah, King David, Pak Lidara buka saja 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Ini yang mereka sekarang 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Ayat 14 ya, 2 Korintus. Ya, saya itu aja. Ya, oke. Ya, kita baca ya. Ya. Oke, ayat 14-nya ya. Oke, ya. Kita baca sama-sama ya. Ini Injil Isa loh ya. Injil Isa. Ya. Bukan Alkitab. Iya, pakai Injil Isa, Pak. Harus pakai Injil Isa. Ya, Injil Isa. Ya, Injil Isa yang adalah Taurat, Zabur, dan Injil kan itu ya. Ya. Oke, kita lihat, baca, silakan. Silakan Pak, ayat yang 14. Ini ya. Ya, ini 14 ini. Oke, pikiran mereka menjadi tumpul karena sampai hari ini ketika mereka membaca kitab suci berisi perjanjian yang lama, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Selubung itu tidak akan dapat terbuka kecuali di dalam Al-Masih. Benar Pak. Al-Masih itu Isa Al-Masih. Nah, Yesus memberkati, luar biasa Pak. ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat isi Isa ini di dalam Injil Isa ini disunat apa enggak? Kalau memang benar disunat, ya benar berarti.
orang Israel, bukan orang Arab. Oke, kita lihat. Kalau disunat berarti orang Israel. Kalau tidak disunat orang anta berantah. Iya. Dari anta berantah. Kita lihat. Mantap ini. Ajar Isa. terus. Ya, jadi kalau mau berdiskusi itu yang enak gitu. Jadi nggak ada otak mereka Palidara. Iya. Hanya andalkan ini emosional sumbu pendek semua. Iya. Ada suaranya ini. Ada Suara burung ini kayak suara burung. Berarti Isa yang di sebelah telah membelah balikan nih, telah membelokkan gombal gambul ya. Gombal gambul. Gombal gambul. Oke, sementara saya cari ayatnya, silakan lanjut. Siapa itu yang mau tanggapan? Silakan. Pak King David sudah ya. Ada. Shalom Pak Ciler. Waduh Pak Ciler, Pak Ciler. Shalom Pak Lidara. Tadi saya Ciler nih. Shalom. Ya, Pak Ciler. Shalom. Omar. Bukan. Tadi saya ketawa waktu Pak Lidara. Pak Lidara jadikan orang itu teh celup, Pak. Mantap itu, Pak. Mantap. Harusnya begitu, Pak. Berdiskusi dengan mereka. Jadi kalau keluar topik, turunkan. Ini cakep, Pak. Di channel Bom Bom mesti begitu, Palidara. Di channel Bom Bom mesti bikin kayak begini Baru mantap. Jadi nggak berisik roomnya, Pak. baru cakep. Iya, kalau saya sih saya Bongkar ajaran gombal gambul. Jadi ada pertanyaan yang Gombal harus gambul. dijawab. Ada Iya. pertanyaan yang harus dijawab. Begitu melenceng, turunkan. Iya, Nanti betul. tanya lagi. Begitu dia naik, melenceng, turunkan lagi. Mantap. Ya. Itu mantap, Pak. Itu mantap. Jahanam mereka itu semua itu kurang ajar itu jahanam itu Betul. iblis penipu pembuat pendusta mereka semua itu. Oke. Nah, Oke. mantap. Sebentar, Pak. Ya, Ada ya, pertanyaan saya ingin tanya. Ya. Mungkin juga Ya. buat rekan-rekan Muslim yang ada di room ini yang lagi nonton juga. Kalau Isa itu kan diberikan Injil waktu oe-oe, kan gitu ya, Pak? Iya. Nah, kalau Musa itu kapan diturunkan Tauratnya dan Nabi Daud itu kapan diturunkan Zaburnya ya, Pak? Lewat Nah, itu. mana diturunkan? itu dia yang masih kita cari. Ini kan telepati. Saya jawab itu Pak Timothy, saya jawab itu. Itu waktu dikasih itu waktu Musa mandi, nah batu itu bawa baju lari Musa. Nah disitulah dikasih itu kitab itu. Ada komplak. Ada itu. Kan mereka kan percaya Pak bahwa semua kitab itu diturunkan dari Allah kan gitu. Nah, Iya. Muhammad diturunkan Al-Quran. Kemudian Isa diturunkan Injil waktu jadi bayi, waktu masih oe-oe. Nah, mereka kan ada lagi dua kitab lagi Pak, Zabur sama Taurat. Iya. Pertanyaannya kan itu, Zabur itu diturunkan kapan, Taurat itu diturunkan kapan dan lewat mana gitu Pak. Lewat tiki. Pak Ciler, jangan ke situ dulu, ini kita lagi Ya, baca Injil Isa aja puyeng. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat kelahiran Isa ini bagaimana? Apakah dia Disunat apa enggak? Coba ya. Oke, kita baca ya. Injil Isa ini luar biasa nih Injil Isa. Puji Tuhan kita ketemu Injil Isa ini. Jadi kita tahu ya. Ketemukan di bawah Oke. banjir Nuh. Tolong dibaca. Ya, silakan. Kelahiran Isa. Nah, Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah supaya diadakan sensus di seluruh dunia. Itulah sensus yang pertama kali diadakan ketika Quirinius menjadi penguasa di Syria. Karena itu semua orang yang akan disensus kembali ke kotanya masing-masing. oke, terus
Yusuf pun berangkat dari kota Nazaret di Galilea ke Baitlahim, ya, kota Daud di wilayah Yudea, sebab ia dari keluarga dan keturunan Daud. Ia pergi mendaftarkan diri bersama Maryam, tunangannya, yang pada waktu itu sedang mengandung. Ketika mereka di sana, tibalah waktunya bagi Maryam untuk melahirkan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Maryam membungkusnya dengan kain bedung, lalu membaringkannya di dalam palungan karena